hal negatif. Dan di sini kita akan menyoroti bagaimana mengelola supaya hal negatif itu tidak terjadi dalam kita memakai handphone atau internet ya. Jangkauan global media sosial. Jadi ini tentang pemakaian media sosial atau internet. Dikatakan pengguna dari internet itu di seluruh dunia itu 5 miliar orang ya. Sekarang jumlah penduduk itu adalah sekitar 8 miliar jiwa. Dan 5 miliar itu sudah memakai handphone atau internet dalam kehidupannya setiap hari. Kemudian dikatakan dari proyeksi tahun 2024 itu meningkat yang dari 5 miliar menjadi 5 miliar 710 juta orang. Jadi dari trennya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian yang memakai platform itu adalah lebih dari 6. Jadi misalnya kita Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube itu minimal 6 ya, 6 platform yang dipakai. Itu ya platform rata-rata yang dipakai. Dua sisi mata uang digital, potensi positif. Terhubung dengan keluarga dan teman. Mengelola dan mengembangkan bisnis. Ini kegunaan positif dari internet ya. Menyimpan kenangan dan hal menarik. Mempelajari keterampilan baru di YouTube, TikTok, dan Instagram. Tapi dalam dampak negatifnya juga ada, meningkatkan stres dan kesepian. Jadi semakin orang terikat kepada gadget atau handphonenya, itu ternyata bisa menimbulkan apa? Rasa kesepiannya dan stres, menyebabkan isolasi diri dan depresi, sarana perundungan atau bullying dan pengucilan, menormalisasi perilaku yang merugikan kesehatan mental. Jadi inilah dampak-dampak negatif yang terjadi ketika kita memakai gadget kita. Kemudian 5 cara menghentikan dampak negatif. Yang pertama adalah menyesuaikan konten. Kita harus selektif dalam memilih konten. Jangan sampai konten yang kita lihat itu random atau apa yang disajikan itu kita semua ikuti. Karena kita sebagai firman Tuhan kan ada ayatnya kan, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita tidak perlu melihat konten-konten yang tidak pantas kita lihat. Kemudian yang kedua adalah menjadi bos atas waktu Anda. Jadi kita jangan terikat atau didikte oleh gadget kita, melainkan kita apa ya? Yang bisa mengatur sampai berapa lama kita harus melihat gadget kita. Jadi artinya jangan kita seperti orang yang kecanduan ya. Tiap hari dari bangun pagi sampai nanti malam mau tidur pun kita nggak lepas dari gadget kita. Itu menunjukkan satu ciri bagaimana kita sudah kecanduan. Kemudian yang ketiga, mematikan notifikasi. Jadi notifikasi ini tentunya apa? Menyedot perhatian kita. Supaya jangan perhatian kita ini terus kepada gadget, kita matikan saja notifikasinya. Jadi nanti kita lihat pada waktu apa? Kita mau melihatnya. Tidak terus menerus ada notifikasi kita buka handphone kita. Kemudian yang keempat, waspadalah realitas dan tampilan. Jadi kalau di Instagram misalnya banyak foto yang bagus itu ternyata bukan realitas ya. Itu hanyalah menonjolkan satu kesempatan atau hal yang terbaik. Padahal realitas kehidupannya tidak seperti itu. Sehingga kita kita terkecoh melihat seolah-olah wah kehidupan dia seperti itu setiap hari. Ternyata tidak seperti itu ya. Jadi adanya realitas dan tampilan yang disajikan. Kemudian yang kelima adalah detoksifikasi digital. Bagaimana kita menghilangkan ketergantungan kita kepada gadget, yaitu pertama kita harus menikmati alam. Kita lebih sering berada di alam, di tempat terbuka. Kemudian berolahraga ya,
seperti yang diajarkan oleh Pak Karjono. Kemudian bernafas secara teratur dan aktivitas yang bermanfaat, menggantikan kita scrolling atau menggulir gadget. Kita bisa menulis, membaca, atau memulai hobi lama kita. Itu saja mungkin yang menjadi tip kesehatan kali ini. Terima kasih.